Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kembali di acara favorit kita dari PMA Indonesia Chapter, yaitu Pranks, Project Management Knowledge Sharing. Di edisi yang ke-108, kita kali ini menghadirkan tamu istimewa yang pernah menyertai kita juga beberapa tahun belakang. Kita kedatangan pembicara Mas Arief Prasetyo yang akan berdiskusi tentang Beyond Borders, Advanced Strategies for Leading International Project. Sedikit saya sampaikan beberapa portfolio, sebagian kecil mungkin dari portfolio beliau. Beliau saat ini adalah HQ PMO Implementation Manager Oil and Gas di Schlumberger. Sebelumnya beliau juga Principal Integration Project Manager, Integration Project Manager, dan pernah menjabat sebagai VP Communication di PMI Indonesia Chapter tahun 2020 sampai 2023. Sebelum kita mulai, ada ground rules yang seperti biasa kami ingatkan untuk para partisipan untuk menonaktifkan mikrofon dan juga memastikan kameranya dimatikan. Kemudian jika ada pertanyaan, nanti bisa submit di chat box kita uh, selama sesi pemaparan dari Mas Arief. Kemudian nanti bisa kita bahas dan diskusikan bersama di sesi Q&A. Kemudian kami juga menginformasikan bahwa sesi ini akan direkam dan bisa disimak kembali di YouTube channel kami, dan juga jangan lupa memfollow akun-akun sosial media dari PMI Indonesia Chapter. Kemudian e-certificate juga akan didistribusikan ke seluruh partisipan, dan bagi member PMI Indonesia Chapter akan otomatis terupdate, tersubmit videonya. Dan terakhir, selamat mengikuti sesi prank ke-108 ini. Oke, selanjutnya saya akan sambut Mas Arief. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Arief. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Amri, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Gimana kabarnya Mas Arief? Lama nggak? Baik-baik, Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk kerja aja biasa Mas. Hmm, Cuman hari ini saya dari rumah kerjanya, work from home hari ini. siap, siap. Oke, mungkin kita lanjut, bisa take over mulai dari sini Mas Arief. Silahkan, Oke, terima kasih. saya stop saya. Eh, Terima kasih, selamat malam rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali malam hari ini bisa membersamai teman-teman semua. Saya tadi sempat scan daftar peserta. Kelihatannya lebih dari 90% dari teman-teman Indonesia. Jadi saya akan menyampaikan ini dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya, if there are any of the audience members who are English speaking, please raise your hand or drop a message in the chat box, and I will happily switch to English as well, just to make sure that you don't feel left out. Oke, baik. Sebelum saya masuk ke materi, eh, saya pengen share apa yang ada di layar ini ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu dan juga enggak. Ini sebuah tempat di Berlin yang namanya Checkpoint Charlie. Dia ini adalah salah satu perbatasan um, yang cukup sibuk dan cukup terkenal di masa-masa setelah Perang Dunia II selesai. Waktu itu Berlin terbagi ya, jadi Berlin Barat dan Berlin Timur. Nah, biasanya untuk menyeberang border ini, dia uh, memperbolehkan diplomat-diplomat dari Amerika untuk bisa keluar masuk border. Tapi pada hari itu di Oktober 1961, setelah didirikannya tembok Berlin,
itu ada terjadi tension, ya kan? Karena memang dari segi perekonomian beda ya antara Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, pada waktu itu diplomat dari Amerika nggak boleh nih nyebrang ke sisinya Jerman Timur, dan itu menimbulkan ketegangan. Saking tegangnya dan saking emosinya, Amerika mengerahkan tank, dan mereka langsung mengarahkan moncong tanknya itu menuju ke arah Jerman Timur. Jerman Timur membalas, ya, mereka juga mendatangkan tank-tank dari Soviet, ya, yang siap juga untuk menembakkan amunisi mereka ke arah Jerman Barat. Nah, ini untungnya pada akhirnya tension ini bisa diredakan dan konflik ini bisa diselesaikan tanpa ada kekerasan. Karena kalau misalnya ada yang open fire waktu itu, ini benar-benar bisa perang lagi gitu ya. Nah, tapi untungnya enggak, dan akhirnya bisa diselesaikan tanpa kekerasan, bisa dilakukan dengan negosiasi dan diplomasi. Ini hanya sekedar apa ya? Karena kita bicara hari ini akan mendiskusikan seputar proyek-proyek yang sifatnya internasional dan dan memiliki sifat yang cross border atau kita menyeberang batas-batas negara. Jadi ini secara literal dan secara figuratif, border-border ini dia bisa menciptakan perpecahan, ya. Meskipun ini hanya garis yang tidak nyata gitu ya, garis ciptaan manusia, tapi tentu ini bisa menciptakan perbedaan, terus rasa permusuhan, terus iri, dan menyebabkan berbagai macam kompleksitas yang ada di dalamnya. Gitu ya. Oke, tadi sempat diperkenalkan oleh Mas Amri, nama saya Arif. Saya mulai bekerja internasional gitu ya, itu di tahun 2003. Waktu itu saya ditugaskan pertama kali di Meksiko, kemudian saya sempat pindah di India, dan pindah ke Sentral Asia, di Turkmenistan, selama kurang lebih um, 4 tahun saya bekerja di lapangan, 4 sampai 4,5 tahun. Kemudian di tahun 2009, saya mulai coba-coba jadi manajer. Waktu itu uh, diberi tanggung jawab untuk training dan juga development untuk engineer-engineer yang barusan masuk gitu ya, fixed step untuk bisa menjadi engineer yang independen. Nah, saya waktu itu uh, mensupport 3 negara di Central Asia, Kazakhstan, Azerbaijan, dan Turkmenistan. Lalu di tahun 2011 saya masuk ke Service Delivery Management, Product and Service Delivery. Nah, ini juga masih di Turkmenistan. Total saya sekitar 7 tahun bisa dibilang di Turkmenistan. Lalu tahun 2013 saya pindah ke Myanmar menjadi Operations Management. Di sini saya mulai nih berkecimpung dengan proyek, karena waktu itu Myanmar barusan keluar dari junta militer. Waktu itu Aung San Suu Kyi barusan menang pemilu, kemudian mendirikan kabinet demokratik pertama sejak 20 tahun, 30 tahunan. Dan infrastruktur masih sangat jelek. Ya, jadi saat kita punya proyek di sana, banyak sekali hal-hal yang harus kita datangkan dari luar, baik itu sumber daya manusia ataupun peralatan, spare parts, dan seterusnya. Lalu saya pindah ke Indonesia untuk terlibat di proyek geothermal. Di tahun 2015-16 ini ada downturn parah ya, krisis yang cukup parah yang mengimbas ke sektor migas. Jadi waktu itu saya pindah ke Indonesia, sedikit banting setir dari migas ke geothermal selama 2,5 tahun. Lalu kemudian di tahun 2017 minyak mulai pick up lagi, mulai bangkit lagi, dan saya ditugaskan di Bangladesh selama setahun, lalu pindah ke Saudi Arabia selama 5 tahun. Saya dari 2019 sampai 2024 saya bekerja di sana. Lalu baru tahun ini, 3 bulan yang lalu, saya pindah ke UK, di London, untuk
mensupport proyek-proyek di seluruh dunia yang sifatnya integrasi um, sebagai PMO manager. Tadi juga sempat disampaikan, saya juga suka volunteering. Jadi saya mulai terlibat di PMI Indonesia di tahun 2018. Ya. Kira-kira pas saya mau ke Bangladesh, um, saya masuk ke PMI Indonesia, mulai volunteer di sana, kenal sama teman-teman di situ, dan sempat dipercaya sebagai VP Communications selama 3 tahun sampai 2023. Oke, jadi hari ini kita akan bicara sedikit tentang international projects. Saya mau cerita sebelumnya apa sih kira-kira yang akan teman-teman dapatkan ya mudah-mudahan dari sesi ini. Tentu mengupas uh, international projects dalam waktu 1 jam itu cukup challenging. Jadi harapan saya teman-teman semua akan lebih curious, itu aja sih. Kalau saya bisa membuat teman-teman penasaran, kayak gimana sih, terus ingin bergerak, ingin mempelajari, ingin develop skills, ya, ingin mengembangkan karir, atau menambah nuansa internasional dalam portfolio atau pengalaman teman-teman, menurut saya itu udah cukup sukses buat saya. Nah, tapi pada awalnya nanti kita akan sedikit mengupas kompleksitas yang ada di seputar proyek-proyek internasional. Kemudian bersamaan dengan itu, saya juga akan memberikan sedikit ya beberapa contoh teknik-teknik atau tools yang sering kali kita pakai, khususnya saat kita memulai proyek ya. Karena kan um, planning itu sangat kunci ya, khususnya teman-teman yang udah berkecimpung cukup lama di dunia project management pasti tahu lah ya. Plans are useless, tapi planning itu sangat penting. Lalu kita akan bicara sedikit tentang unlocking collaborations, apa saja yang bisa kita optimasi supaya kita bisa berkolaborasi lebih baik dalam setting-setting internasional. Dan yang terakhir nanti saya akan sedikit berbicara tentang bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita untuk bisa siap menghadapi tantangan atau demand dari pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya internasional. Oke, Oke. Sebelumnya saya ingin berbagi sebuah cerita pendek gitu ya tentang proyek internasional. Dan ini saya membawa teman-teman kembali ke tahun 2003, waktu itu saya masih berusia 22 tahun. Saya ditempatkan di Meksiko. Saya nggak bisa bahasa Spanyol, nggak pernah juga ke belahan dunia situ. Saya asli Semarang, dari kota yang cukup kecil, cukup stabil. Terus tiba-tiba ke belahan dunia yang lain, dicemplungin ke situ, dan saya pertama kali terekspos dengan suasana kerja yang internasional di level individu. Ya, waktu itu saya masih field engineer. Saya dikirim ke sebuah lapangan ya, di Sumur, di Kilang. Waktu itu tim saya bertiga, 1 orang dari Meksiko, um, 1 orang lagi dari Trinidad, dan saya dari Indonesia. Jadi 3 orang, 3 nationality, kita diminta untuk ngejob gitu ya di sana selama 3-4 minggu. Nah waktu itu eh, saya datang di akhir tahun, ya, sekitar bulan Oktober gitu kita datang, dan Sumur itu ada banyak masalah sehingga saya sampai 2 bulan lebih nggak nggak bener-bener pulang gitu ya. Kita tetap break, kadang-kadang kita belanja ke supermarket gitu kan, tapi um, kita most of the time menghabiskan waktu kita di Sumur, di Kilang. Nah, saking lamanya kita di situ dan saking banyaknya problem di Sumur itu, akhirnya kita sampai tahun baru 2004, jadi Desember 2003 itu kita masih di situ. Nah, saya ingat waktu itu pas malam 31 Desember, teman saya yang dari Meksiko, Rafael itu, dia bilang, malam ini uh, saya akan memperkenalkan kamu ke salah satu tradisi di Meksiko.
tradisi itu namanya Las Doce Uvas de la Suerte. Artinya the 12 grapes of luck atau 12 anggur keberuntungan. Nah, apa yang mereka lakukan di Meksiko? Nanti kalau misalnya udah midnight, dulu kan banyak orang tua di kita gitu ya, generasi-generasi yang udah generasi saya gitu. Kita di rumah tuh biasanya punya jam dinding yang kalau setiap jam bunyi gitu kan. Sehingga pada saat jam 12 bunyi, dia akan bunyi teng 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 12 kali. Nah, yang dilakukan orang-orang Meksiko, setiap kali jam berbunyi, itu dia akan makan satu anggur sambil dia mengucapkan doa. Jadi satu doa, teng, masuk anggur. Dua kali berbunyi, teng, masuk lagi anggur sambil berdoa. Nah, itu em, menurut saya sesuatu yang menarik ya, karena ada elemen berdoa di situ, tapi juga ada elemen anggur, segala macam. Banyak lah. Itu sesuatu yang kita nggak biasa temui di Indonesia, gitu kan, waktu itu ya. Lalu setelah itu kita selesai, si Rafa ini dia ngajak kita untuk ambil tas kalian, kan saya sama si Brian yang dari Trinidad, ambil tas kalian, ayo keliling, kita keliling kilang ini sambil bawa tas. Nah itu kalau di tradisi Meksiko itu menyimbolkan bahwa kita juga berdoa bahwa tahun yang ke depan ini, tahun yang akan datang ini akan penuh dengan traveling, akan penuh dengan adventure dan banyak pengalaman baru. Nah itu cerita ini kenapa saya share karena ini adalah satu gambaran kecil gitu ya bahwa saat kita berinteraksi dengan orang lain, ini baru orang ya, itu ada cultures, ada values yang mungkin sedikit berbeda dari satu tim member dengan yang lain, yang nanti kita akan bertemu dan kita harus berkolaborasi, bekerja sama dan seterusnya. Dan itulah sebenarnya esensi dari international project. Karena organisasi saat kita nanti bicara tim, tim di satu negara bekerja dengan tim lain di negara lain, atau di satu organisasi di negara yang sama bekerja dengan tim dari perusahaan lain, masing-masing memiliki keunikan budaya, entah itu budaya individu dari background mereka ataupun budaya secara korporasi, secara perusahaan. Ya, jadi ini sesuatu yang perlu kita juga sadari bahwa kita akan bertemu dengan berbagai budaya, berbagai kebiasaan yang um, mungkin saling bertabrakan dan mungkin sedikit berbeda dengan yang kita terbiasa. Gitu. Nah, tapi kalau waktu itu kan saya penasaran gitu ya, sebenarnya ceritanya gimana sih ini? Ternyata sebenarnya tradisi untuk makan anggur sebanyak 12 kali saat New Year's itu ternyata dia lahirnya dari Spain, dari Spanyol. Waktu itu petani-petani anggur di sana ada surplus, ada kelebihan panen, sehingga untuk bisa sambil menghabiskan hasil panen ini, mereka membuat ritual yang baru untuk warga Spanyol supaya mereka mengkonsumsi lebih banyak anggur dan bisa menghabiskan stok supaya nggak harus busuk. Backgroundnya seperti itu. Nah, itu sedikit cerita ya. Lalu kalau kita masuk ke international project, ya, apa sih sebenarnya yang membuat sebuah project itu disebut internasional atau bersifat internasional? Tentu yang obvious answer adalah geographical scope. Pasti dia melibatkan lebih dari satu negara. Satu negara itu terlibatnya bagaimana, nah itu bisa macam-macam. Bisa jadi kita berkolaborasi dengan orang-orang yang physically berada di negara lain, sehingga dia berada dalam peraturan pajak yang lain, peraturan um, tenaga kerja yang lain, punya jam lembur yang berbeda, dan seterusnya. Jadi, geographical scope ini merupakan salah satu dan ciri yang utama dari international project. Ini saya kira teman-teman udah pasti paham. Tapi ada 4 hal lagi menurut saya yang membuat sebuah project ini international project. Yang pertama adalah cultural nuances. Jadi kalau misalnya kita bekerja di berbagai negara,
tapi orangnya orang Indonesia semua. Mungkin cultural nuance-nya tidak akan terlalu kompleks. Tidak ada tabrakan norma, tabrakan culture, dan seterusnya. Yang kedua adalah regulatory dan legal complexity. Tentu kalau kita beroperasi across borders, yang menyeberang perbatasan, itu pasti kita akan um, menghadapi peraturan-peraturan pemerintah, berbagai regulasi, standar, dan seterusnya, yang tentunya berbeda antara satu negara dengan yang lain. Ya kan, apa yang di negara ini normanya dianggap wajar, bisa juga di tempat lain nggak wajar. Ya, contoh gampangnya, teman saya dulu, waktu kita dari Meksiko, saya punya teman dekat dari Filipina yang dia, kalau saya waktu itu ditransfer ke India, dia ditransfer ke Austria. Kalau di Meksiko, jam makan siang itu jam 2. Jam 2 siang sampai jam 3 sore. Itu jam makan siang. Jadi pada saat dia pindah ke Austria, karena dia terbiasa dengan pekerjaan di Meksiko, dia kerja lewat jam 12 sampai jam 2, dia pergi keluar, makan, beli sandwich, balik jam 3, dia lanjut bekerja. Jam 4 sore, setengah 5 gitu, lampu-lampu udah dimatikan di Austria. Jam 5 sore, listrik dimatikan. Nah, di situ dia terperangkap di dalam kantor gitu kan. Akhirnya dia harus telepon ke security segala macam, dan ternyata di sana itu nggak lazim ya, dan bahkan cenderung dicibir, nggak acceptable. Kenapa Anda jam 4 sore harusnya udah selesai tapi malah masih di kantor, padahal nggak ada perintah dari atasan, nggak ada sesuatu yang kritis. Ya, jadi secara secara custom, nggak cuma secara budaya, tapi secara peraturan itu nggak boleh dia ada di kantor tanpa ada persetujuan atau perintah dari manajemen. Kemudian diverse stakeholders. Stakeholders di sini yang saya maksud bukan hanya orang per orang, tapi juga kadang perusahaan. Ya, mereka semua punya kepentingan, bukan hanya budaya ya. Kalau tadi budaya kita udah sentuh di sini, tapi di sini dalam artian masing-masing stakeholder kita, kalau mereka di beda negara, itu kadang-kadang mereka punya driver yang beda. Apa yang menjadi um, prioritas mereka, apa yang menjadi tolak ukur sukses mereka ini bisa berbeda dengan tolak ukur kita. Nah, kemudian yang paling bikin ribet itu adalah resource management. Dan ini sebenarnya juga beririsan dengan hal-hal yang saya sebutkan sebelumnya. Resource management ini nanti kita bahas satu persatu, tapi secara garis besar kita nih kalau dalam proyek-proyek yang global, kita benar-benar harus bisa juggling resource yang ada. Ya, dan kalau misalnya kita bekerja dengan perusahaan-perusahaan yang beraneka ragam, kita pakai vendor atau kita punya klien yang demanding, itu akan sangat menyulitkan. Oke, sekarang sebelum kita ke sana, ya buat teman-teman yang mungkin mungkin masih mahasiswa atau sedang meneruskan studi, saya cuma juga ingin share sedikit insight bahwa international projects ini juga um, cukup banyak scholar atau cendekia yang meneliti tentang proyek-proyek internasional. Jadi definisi-definisi segala macam sudah cukup banyak di berbagai literatur terkemuka. Kalau di sini saya ambilkan 3 contohnya. Jadi definisi international projects kalau menurut akademisi adalah proyek-proyek yang memiliki tujuan-tujuan ya yang harus dicapai dalam global environment dengan cara mengintegrasi berbagai macam sensitivity cultural, compliance regulasi, stakeholder management untuk menghadapi cross-border challenges. Di sini juga sama, ada kemiripan ya. Dia bilang di sini global environment, di sini dia bilang to meet project requirements in a global context, considering culture, political, and legal complexity. Kemudian definisi yang lain menyebutkan execution of projects across multiple countries involving diverse teams.
yang di situ melibatkan navigating complex frameworks, cultural differences, and logistical challenges. Nah, sekarang kita coba akan masuk, kita kupas satu persatu secara singkat ya, dan saya akan berikan beberapa contoh. Oke, yang pertama tadi kita udah sempat singgung, yaitu cultural nuances atau nuansa kultural yang sangat beragam kalau kita bekerja di uh, setting proyek internasional. Di sini saya mau mengambil dua contoh. Yang pertama adalah decision making, pengambilan keputusan. Kenapa di sini saya contohkan atau saya gambarkan benua Asia? Mungkin kalau benua Asia ini kita bisa mengeksklud Rusia lah ya. Jadi Rusia mungkin agak sedikit berbeda karena luasnya juga sangat berbeda, tapi culture untuk South Asia, India, Pakistan, dan seterusnya, dan Southeast Asia, negara-negara ASEAN ini sebenarnya cukup mirip. Decision making adalah sesuatu yang sangat unik di Asia. Ya, kalau di Asia ini biasanya, dan ini saya bicara dari pengalaman pribadi ya, saya sendiri cukup lama untuk bisa beradaptasi dengan culture karena background saya juga Jawa apalagi. Jadi selalu ada hierarki. Kalau dalam decision making di Asia itu kita sangat membatasi diri dengan hierarki. Dalam sebuah ruangan meeting, kalau manajer kita atau bos kita udah kira-kira kelihatan arahnya kemana, biasanya anak buah akan ikut. 99% akan ikut dan nggak akan berani untuk membantah. Karena membantah itu bukan cuma um, apa ya, bukan cuma salah, ya, tapi juga nggak sopan gitu. Jadi ada aspek moral di situ. Sementara kalau kita bekerja dengan orang-orang dari hemisfer yang barat, ya, dari belahan dunia bagian barat, itu kalau kita diem, kalau kita nggak membantah, kita nggak men-challenge, itu kita dianggap terlalu nurut, dianggap tidak kreatif, ya kan? Dianggap terlalu agreeable. Jadi selama 4 tahun mungkin ya, 4-5 tahun saya bekerja, 4 tahun pertama saya bekerja. Kalau kita ada acara evaluasi tahunan, itu dari segi inisiatif, dari segi keberanian untuk mengekspresikan pendapat itu selalu dianggap sebagai kurang. Padahal kalau menurut saya ini kalau saya refleksikan gitu ya, ini sangat besar pengaruh dari budaya. Kalau misalnya dari orang luar negeri, kadang mau dia benar atau salah pendapatnya, sampaikan aja, diomongin aja gitu kan, nggak ada masalah. Nah sehingga decision making ini menjadi um, menjadi apa ya, sensitif. Kalau misalnya kita dalam sebuah ruangan yang di situ ada orang Asia, ada orang Amerika, ada orang dari Afrika, itu akan beda-beda tuh semua. Nah, kalau kita misalnya sebagai project manager dalam kondisi yang seperti ini, tentu kita harus memastikan kita punya teknik-teknik tertentu gitu ya, yang memastikan bahwa setiap orang harus dikasih kesempatan untuk berbicara. Teman-teman yang dari Asia, kalau dia udah dari Asia terus masih junior, itu udah dijamin nggak akan berani ngomong. Sehingga sebagai leader, kita harus memberikan kesempatan. Kadang harus kita tanya, gimana pendapat kamu di dalam meeting gitu ya. Atau di luar meeting juga kadang bisa. Di luar meeting kita datengin one on one, kayak tadi lu belum ngomong deh. Gimana pendapat kamu? Yang paling baik solusinya, atau ada pendapat lain nggak? Ada solusi lain atau itu, hal-hal seperti itu harus kita perhatikan karena bisa jadi kita kehilangan opportunity untuk mendapatkan ide yang lebih bagus. Itu contoh pertama ya, decision making. Yang kedua, contoh yang kedua ini saya juga alami sendiri, communication approach yang berbeda. Ya, jadi saya ambil contoh di sini Middle East. Karena Middle East ini, kalau teman-teman ada yang udah pernah kerja di
entah itu di Arab atau di Dubai atau di negara-negara Timur Tengah lainnya, teman-teman akan merasa bahwa culture-nya ini beda banget gitu kalau di Middle East ya. Di dunia yang penuh teknologi ini, eh, kita seringkali apa-apa manajemen by email. Kalau butuh sesuatu dikerjakan, kirim email. Kalau dia belum ngerjain juga, apa yang kita lakukan? Email reminder. Ya. Kalau misalnya kita udah tunggu 2-3 hari masih belum dikerjain juga, apa yang kita lakukan? Kita email sisi atasannya. Sekaligus sisi atasan kita untuk nunjukin bahwa, hey, ini bukan salah gue loh, belum beres. Iya nih yang belum. Kalau di Middle East, jangan sekali-sekali pakai metode kayak gitu. Karena um, approach dari Middle East itu adalah kekeluargaan. Nah, jadi apalagi kalau kita belum pernah kenal dengan orang. Jadi ini sesuatu yang saya pelajari first hand. Saya nggak tahu bahwa culture-nya seperti itu gitu ya. Baru setelah saya ngelihat teman saya gitu kan, dia, ayo kita temuin dulu orangnya atau kita video call dulu sama dia. Kenalan dulu, ngobrol-ngobrol basa-basi, tanya sekolahnya, asalnya dari mana, hobinya apa, segala macam. Jadi harus ada syukur-syukur sambil ngopi atau sambil ngeteh. Baru dari situ eh, kita bisa kolaborasi dengan dia. Sama halnya dengan negosiasi. Jadi waktu saya dulu pertama kali di tahun pertama saya kerja di Saudi, saya ada vendor yang salah satu engineer-nya dia itu membuat human error, ya, kesalahan. Itu udah jelas human error. Dan tentu sebagai klien, saya menuntut kompensasi. Ini yang salah engineer kamu, sehingga saya minta kompensasi dalam bentuk diskon, dalam bentuk apapun itu. Tapi dan saya udah menyiapkan tuh berbagai macam bukti segala macam ya kan. Ini buktinya kamu salah, ini buktinya segala macam. Karena itu yang biasa saya lakukan di proyek-proyek lain. Ya kan. Kalau kita mau nuduh harus pakai bukti. Kalau di Saudi ini, waktu dulu pengalaman saya biasanya ya orang yang udah salah itu mereka tahu kalau udah salah. Jadi kita tidak perlu mempermalukan dia lebih lanjut. Ya. Tentu kita tetap harus investigasi, menyiapkan data, segala macam bukti, itu iya perlu. Tapi dalam hal negosiasi, kita nggak bisa melakukan approach dengan frontal seperti itu. Ya kan? Jadi kita harus, yang saya lakukan dulu akhirnya ya, karena engineer-engineer saya gagal nego, orang procurement-nya juga gagal nego, saya coba ajak teman yang kenal dengan um, salah satu manajer di vendor itu. Terus kita approach-nya bilang bahwa engineer kamu ini udah sangat berpengalaman, ya kan? Dan kita appreciate dia orangnya attitude-nya bagus, sangat kolaboratif, segala macam. Cuma memang ya kadang-kadang kita sebagai manusia kita make mistake. It's okay, it's understandable. Tolong sampaikan kita terima kasih, tapi ya kita percaya dia nggak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nah, dengan tone yang seperti itu, diskusi itu menjadi jauh lebih mudah saat kita bilang bahwa um, gara-gara kesalahan dia nih, kita jadi harus ada correction work. Kita harus 24 jam downtime, nggak bisa ngebor. Dan itu kerugian buat aku, sekitar sekian ratus ribu USD. Bisa nggak kita sharing loss dari ini, konsekuensinya. Nah, dari situ lebih produktif diskusinya, karena secara cultural udah kita address dulu. Secara cultural kita udah beresin dulu nih, bahwa kita uh, di level of trust yang sama. Dan nanti saya akan bicara trust di slide-slide berikutnya. Tapi kalau kita bisa ya, menyelesaikan problem cultural ini, kita bisa menyelesaikan problem yang lain. Tapi kalau misalnya kita masih ada problem culture, itu yang lain akan susah. Jadi ini sesuatu yang harus kita pahami. Nah, alatnya apa? Alatnya nih kotak-kotak warna biru ini. Cultural awareness training ini udah biasa lah ya. Ini bukan barang baru.
teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan internasional biasanya akan dikasih training-training seperti ini, bahwa hey, di perusahaan kita nih ada banyak loh um, berbagai macam culture, berbagai macam nationality, dan seterusnya. Ini easy, ya. Tapi juga yang lebih penting, kalau kita punya tim yang diverse, ya, kalau proyek kita internasional, tapi yang ngerjain proyeknya itu semuanya orang India, semuanya orang Pakistan, semuanya orang Indonesia, kita kehilangan opportunity di situ untuk leverage cultural diversity. Problem saya yang di sini, waktu dengan vendor itu, saya selesaikan itu dengan mengajak salah satu teman saya yang dari Sudan, karena kebetulan manajer yang di perusahaan sana juga orang Sudan. Jadi secara culture, mereka bisa ngomong dengan, meskipun sama-sama belum kenal ya, tapi bisa saling connect dengan level yang lebih friendly gitu. Tapi nggak semua ya, kadang-kadang, Mas, tapi kan nggak mungkin kita punya nationality dari semua negara gitu. Kadang-kadang kita cuma punyanya ya ini, cuma punya orang Indonesia sama orang Malaysia, orang Indonesia sama orang Vietnam. Nah, kalau misalnya kita seperti itu, um, yang bisa membantu adalah kita bikin charter atau team agreement. Teman-teman mungkin juga udah pernah ada yang membuat team agreement. Team agreement itu kita membuat culture kita sendiri yang saling bisa diterima satu sama lain. Kayak contohnya, waktu saya datang ke Saudi pertama kali, saya lihat tim saya ini sampai jam 7 malam meeting, jam 8 malam meeting, padahal jam 7 pagi udah harus di kantor klien. Sehingga kita buat tim agreement, di atas jam 4 sore, nggak boleh ada meeting. Kalaupun ada meeting, meetingnya ini harus secara online, supaya orang bisa dial in dari rumah. Jadi kita bisa bikin culture-culture, kita bisa bikin agreement-agreement kita sendiri dengan tim charter. Jadi ini box-box warna biru di bawah, nanti di slide-slide berikutnya juga akan ada. Ini adalah beberapa tools dan teknik yang teman-teman bisa pakai untuk mengatasi berbagai kompleksitas. Kompleksitas kedua adalah regulatory and legal complexity ini tadi. Dan ini bisa perputaran goods atau produk, bisa juga manusia. Dan di sini contohnya udah cukup banyak ya. Kalau saya mau ngambil contoh, ada misalnya uh, restriction atau pembatasan pergerakan bahan mentah dari misalnya antara Cina dan Taiwan. Karena kan Cina dan Taiwan lagi ada, kadang-kadang ada gesekan, political tension. Harus ada permit tambahan, segala macam. Nah, jadi apa namanya, uh, per, perpindahan bahan mentah atau barang jadi itu kadang-kadang terbatasi dengan adanya trade sanction segala macam. Movement of people juga sama. Saya pernah dulu terlibat di sebuah proyek di Cyprus. Di Cyprus itu sebuah negara kecil yang berbatasan dengan Turki, dekat Turki dia. Dan di situ juga ada banyak tension. Cyprus itu negara yang terbelah menjadi Republic of Cyprus di bagian selatan, dan dia diakui secara internasional. Kemudian ada juga bagian utara dari Cyprus. Northern Cyprus itu diklaim oleh Turki, tapi yang mengakui bahwa Northern Cyprus itu punya Turki ya cuma Turki doang. Ya, jadi PBB dan negara-negara lain belum mengakui. Jadi di Cyprus ini juga ada tension. Nah, karena itu proyek-proyek yang diselenggarakan di Cyprus, mereka nggak mau ada pegawai atau engineer yang nationality-nya Turkish. Nah, ini juga akan susah, ya kan? Karena berarti kita sebagai negara yang terdekat, yang punya banyak resource minyak juga, punya SDM minyak yang bagus, punya engineer-engineer bagus dari Turki, kita nggak bisa pakai mereka, ya kan? Sehingga dari segi pemenuhan SDM segala macam akan susah. Nah, di situ ada beberapa teknik yang saya sering jumpai gitu ya. Yang pertama ini jelas expert advice. Kalau teman-teman pakai bahasa PMBOK, expert judgment, gitu ya, karena kita kan bukan expert di bidang-bidang ini. Jadi kita harus minta saran dari yang lebih ahli. Kemudian compliance tracking, kita harus make sure kita nggak melanggar aturan. Kadang-kadang
ngasih uang rokok di berbagai budaya, di berbagai negara itu lazim, wajar. Tapi di negara-negara lain itu nggak boleh. Jadi hal-hal kayak gitu kita harus tahu, kita harus sadar, dan kita harus cek apakah kita masih comply melalui audit, inspection, dan lain-lain. Strategi yang terakhir ya itu local content. Kalau proyek ini sifatnya jangka panjang dan kita mau di situ cukup lama sambil mengembangkan bisnis dan nantinya bisa mengurangi biaya, kita harus berusaha cari local content, cari produk-produk substitusi yang bisa diambil dari dalam negara itu sendiri. Kita harus mulai training orang-orang lokal juga. Kita harus train engineer-engineer muda dari negara tersebut supaya nantinya kita nggak harus rely atau tidak harus bergantung pada engineer-engineer dari luar Cyprus misalnya. Jadi tiga hal ini adalah um, salah salah tiga dari beberapa teknik yang kita bisa pakai untuk memenuhi regulatory dan legal complexity. Complexity yang berikutnya adalah global resource yang tadi saya sempat sampaikan. Kalau teman-teman tahu ini ya, scene ini adalah kapal kargo yang sempat mogok karena dia nabrak pinggiran apa pinggiran tepian sungainya ini ya terusan ini di kanal Suez Kanal dan ini sungai sekecil ini nih ini sangat kritikal untuk memindahkan berbagai macam logistik supaya dia bisa langsung tanpa harus muterin benua Eropa ya kan jadi um, waktu itu karena ada kecelakaan ini kargo ini dia nangkring di sini nih, dan dia memblokade terusan Suez atau Suez Canal. Nah, ini juga bikin masalah kalau kita proyek kita mengandalkan supply chain yang melewati Suez Channel, pasti udah bakalan kena disruption. Ya, kadang-kadang juga problemnya itu problem di antara orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam proyek kita, competing interest. Ya, jadi misalnya kita lagi butuh sebuah alat dari Amerika gitu kan terus tapi timelinenya baru akan ada 3 bulan kemudian sementara kita butuh bulan depan. Nah, kita hubungin vendornya, kita hubungin segala macam, akhirnya kita tahu bahwa vendor ini punya komitmen ke perusahaan lain yang sebenarnya juga terlibat di proyek kita, tapi um, dia udah duluan mengajukan order. Sehingga di situ juga ada kompleksitas karena apakah kemudian kita berusaha lobby ke perusahaan tersebut, ataukah kita berusaha cari vendor yang lain, vendor yang lain apakah bisa memenuhi spesifikasi dan seterusnya. Jadi um, ini adalah beberapa kompleksitas yang bisa terjadi saat kita mengelola sumber daya yang sifatnya global dari berbagai penjuru. Terus terang, disruption in shipping ini, kalau misalnya dia karena ada kapal mogok atau karena ada perang segala macam, itu sesuatu yang jarang terjadi, gitu ya. Yang lebih sering terjadi ini sebenarnya, competing interest. Kadang-kadang ini terjadi di perusahaan kita sendiri. Kita sebagai um, project team gitu ya, kita udah highlight nih, kita udah kasih flag, tolong order ini bulan ini supaya datangnya bulan depan. Tapi mungkin karena orang supply chain kita atau orang procurement kita dia punya punya batasan, punya constraint juga bahwa bulan ini kita nggak boleh nih spending lebih dari sekian miliar. Kalau ada order lagi, masukin order bulan depan. Akhirnya telat ordernya, akhirnya telat datangnya. Jadi competing interest. Interestnya project adalah barang ini datangnya bulan depan. Interestnya orang-orang finance, cost ini jangan jatuh, jangan masuk neraca di bulan ini, harusnya masuk neraca bulan depan. Ya, ini adalah hal-hal yang lebih sering kita temui saat kita mengelola resource.
Nah, apa yang biasanya kita bisa lakukan? Dan dan ini biasanya dilakukan setiap kuartal, tergantung bisnisnya. Kalau di migas, saya biasa di level project kita selalu punya visibility yang cukup detail ya, 7 hari ke depan, 7 hari ke depan kita review terus. Tapi kalau secara organisasi, biasanya demand planning ini dilakukan setiap kuartal dan dilihat um, setahun ke depan. Jadi kita ngelihat setahun ke depan di kuartal ini. Nanti kuartal ke depan kita cek lagi setengah tahun ke depan masih sama nggak demand. Nah, dari situ kita bisa merencanakan berapa orang yang direkrut, berapa stok barang yang harus kita simpan di gudang. Scenario planning ini kita teknik yang kita lakukan untuk menghadapi yang kayak gini-gini nih. Kalau misalnya Suez ketutup, backupnya apa? Kalau misalnya chemical yang ini kita nggak bisa dapat, produk substitute-nya apa? Ada nggak senyawa yang mirip-mirip dengan ini dan bisa kita gunakan? Kalau ada, seberapa cepat kita bisa mobilisasi? Seterusnya. Itu skenario planning. Dan tentu cost benefit analysis kita harus lakukan. Kalau misalnya um, ada kita cuma punya satu barang nih, terus kita punya dua klien yang sama-sama minta, kita kasih ke klien A atau klien B. Pada akhirnya, sebagai project manager, kita harus melakukan cost and benefit analysis. Dan secara monetary, secara keuangan, mana yang akan lebih menguntungkan kita kalau ini proyek eksternal. Tapi kadang-kadang juga benefit itu nggak hanya dalam bentuk uang. Kadang-kadang um, relationship, satisfaction, kadang-kadang um, apa history, hubungan kita dengan klien juga yang harus kita jaga. Itu kita harus lakukan analisa juga. Jangan sampai kita mau save, wah ini lebih untung kalau kita kasihin dia nih, kita bisa lebih untung 50.000 dolar. Tapi dengan kita ngasih dia, klien yang ini kesel dan kita nggak dikasih proyek berikutnya yang nilainya 500.000.000 misalnya. Jadi itu istilahnya kita melakukan saving penny for the dollar. Kita berusaha keras saving satu penny, tapi kehilangan $1. Dan itu bukan approach yang bagus. Lalu supply chain visualization ini juga baru akhir-akhir ini ya, khususnya zaman COVID itu industri supply chain. Kalau teman-teman ada yang bekerja di industri supply chain pasti tahu supply chain visualization ini jadi satu area fokus yang cukup besar selama 3-4 tahun terakhir. Karena apa? Karena waktu COVID terjadi dan ada global shutdown itu kan semua di lockdown nggak bisa gerak, itu banyak perusahaan logistik atau banyak orang-orang yang nggak ngerti barang gue di mana sebenarnya sekarang. Visibility itu nggak ada dashboardnya, nggak ada ini segala macam dan itu dirasakan oleh banyak perusahaan dan bahkan banyak project ya. Kalau projectnya project-project yang mega, mereka ingin tahu barang saya ada di mana, sampainya di mana segala macam itu semua udah harus bisa divisualkan. Jadi ini untuk global resource management. Yang terakhir ya itu adalah stakeholders. Stakeholder kita kalau di proyek-proyek internasional itu macam-macam, sangat beragam. Dan challenge kita kalau menurut saya yang paling tricky ini di dua skenario ini. Skenario pertama adalah battle of influence. Kadang-kadang um, kita harus bisa influencing atau mempengaruhi perusahaan-perusahaan tertentu untuk berlaku atau mengambil keputusan sesuai yang kita mau. Karena di proyek-proyek internasional ini stakeholdernya saking banyaknya ya, dan kita nggak bekerja di dalam format hierarki. Biasanya sifatnya lebih kolaboratif, banyak koordinasi segala macam. Sehingga koordinasi itu kalau kita cuma ngandelin meeting, kita ngandelin ketemu saat 3 bulan sekali meeting, saat 4 bulan sekali, setahun sekali ya, kita nggak akan punya influence yang besar. Padahal kompetitor kita mungkin atau departemen lain mungkin mereka lebih banyak engagementnya di luar meeting.
banyak golf, banyak um, courtesy visit, cuma sekedar ketemu segala macam, kita bisa lebih meningkatkan influence kita. Dan yang kedua adalah working with rivals. Kalau di migas, saya sebagai integrator, ya, sebagai perusahaan yang mengintegrasi berbagai macam service, kadang-kadang kita harus mengakui bahwa perusahaan saya ini nggak punya teknologi yang paling bagus untuk semua hal. Kadang-kadang mungkin kalau untuk cementing, oke lah, kita bisa di sini. Tapi untuk scope yang lain, untuk logging segala macam, ada beberapa tool yang lebih bagus di perusahaan sana, yang mungkin lebih bagus buat klien kita. Nah, kadang-kadang kita harus bisa bekerja dengan rival kita. Dia itu kompetitor kita, kan? Sehingga um, tetap harus ada elemen-elemen yang kita jaga, jangan sampai di satu sisi kita terlalu berkompetisi dan saling menjatuhkan, saling menjelekkan, sehingga klien nggak dapat jasa yang paling baik. Tapi di sisi lain, jangan sampai juga rival kita ini terlalu ter-highlight, terlalu bagus, dan kita jadi kelihatan jelek, akhirnya beberapa scope kita jadi keambil sama dia. Ya, dan ini kadang yang ditakutkan oleh banyak project managers, ya. Apalagi project managers untuk proyek-proyek yang sifatnya profit oriented. Nah, untuk menjembatani itu semua, ya, ada beberapa tools yang bisa kita pakai. Yang pertama, bridging document. Bridging document ini uh, sebuah dokumen yang menjembatani antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Kadang-kadang sifatnya informal, satu lembar cuman buat menjelaskan, oke, kalau ada kebakaran, kita pakai standarnya siapa nih? Karena kalau di situ ada 5 perusahaan yang terlibat, masing-masing perusahaan punya protokol, masing-masing perusahaan punya standar, punya prosedur. Setiap kali kita kebakaran, apa yang harus kita lakukan? Nah, dengan punya bridging document ini mendefine standarnya siapa yang mau kita pakai kalau ada kebakaran. 5 perusahaan ini saling mereview, oh kalau tentang ini bagus di sini, kalau tentang ini bagusan punya dia. Semua dicomot-comot-comot, oke. Kalau ada kebakaran, ini yang akan kita. Kadang-kadang juga ya maturity itu dari satu perusahaan dengan yang lain berbeda. Ada satu perusahaan yang sangat mature. Akhirnya 4 yang lain akan dengan sukarela bilang, oke, kalau ada kebakaran kita pakai prosedur. Nah, itu semua harus diformalkan ya, dalam bentuk bridging document. Workflow proses ya tentu ini sesuatu yang harus kita ciptakan supaya semuanya jelas. Kalau nggak jelas, ntar ya kita mengandalkan relationship, mengandalkan hubungan segala macam itu susah. Tapi kalau semua kita lakukan dalam bentuk proses dan workflow, kita bekerja dengan berbagai stakeholder ini dengan swim lane, itu akan lebih mudah. Kasih segala macam. Banyak banyak tools yang bisa kita pakai yang sudah ada di dunia project management sejak bertahun-tahun yang lalu. Escalation protocol. Ini maksudnya apa? Kalau misalnya ada konflik atau ada perbedaan pendapat, gimana cara resolusinya? Dispute resolution. Kadang-kadang disebutnya dispute resolution atau escalation protocol. Biasanya kalau ini antar klien dan vendor, maka ini biasanya diatur di kontrak. Tapi kalau misalnya enggak, bisa juga kita bikin dokumen. Kita bikin agreement kalau ada dispute, kita lakukan ini, timeline-nya seperti ini, yang dilibatkan dia. Dan yang paling penting, ini adalah one team objective, atau shared objective. Salah satu cara supaya semua orang mau bekerja sama, itu kita kasih target yang sama. Apalagi kalau ini terkait bonus. Jadi kalau target tercapai, semua dapat bonus. Kalau target nggak tercapai, ya nggak dapat bonus. Nah, dengan begitu, kalau targetnya itu sama, ini akan memudahkan kita untuk menarik semua stakeholders ini aligned, ya, sehingga kita bisa bekerja dengan kolaboratif dan dengan jauh lebih produktif, ya. Sinerginya akan muncul. Nah, itu tadi yang satu bagian ya dari apa yang ingin saya share terkait
kompleksitinya seperti apa tadi udah kita kupas, ada 4 hal. Kemudian tools-nya, tekniknya apa aja yang bisa kita lakukan untuk menghadapi berbagai kompleksitas itu tadi. Dan sekarang saya ingin masuk ke berikutnya, yaitu sebenarnya gimana sih kita untuk bisa memperbaik dan mempercepat kolaborasi itu. Dan kita yang pertama harus menciptakan trust atau membangun trust antara satu sama lain. Itu yang paling utama. Dan tadi kalau saya rekomendasikan, seperti saya sudah sampaikan, gunakan cultural perspective. Kalau Anda paham culture lawan bicara Anda, kalau Anda paham culture klien Anda, maka invest in culture. Benar, asli. Kita punya banyak proyek, kadang-kadang kita punya kandidat project manager ya, yang dia sangat berpengalaman, sangat bagus. Kadang-kadang tidak kita pilih untuk jadi PM di sebuah proyek di Uzbekistan. Nggak kita pilih. Bukan karena dia nggak kompeten, tapi karena kita melihat ada kandidat lain yang punya cultural intelligence atau cultural similarity yang lebih sama dengan kemampuan yang tidak jauh berbeda. Karena ini adalah tahap yang paling penting, apalagi kalau kita mau planning. Tahap planning itu semua uncertain. Kita nggak tahu cuaca bakalan kayak gimana. Kita nggak tahu jembatan ini bakalan jebol apa enggak. Ya kan? Kita nggak tahu bakalan ada krisis atau enggak. Tahap planning itu tahap yang paling banyak uncertainty-nya. Sehingga untuk menghadapi uncertainty, orang akan banyak berasumsi. Dan di situ kita butuh trust. Supaya kita bisa mendapatkan kepercayaan untuk mengambil langkah-langkah. Kalau nggak ada trust, kita nggak bisa melangkah. Adanya analisis terus. Coba dong cek ini, analisis ulang. Coba bikin simulasi lagi. Simulasi lagi, simulasi lagi. Capek banget kalau teman-teman di EPC gitu ya, yang bekerja di yang ada sifatnya engineering, design. Kalau nggak ada trust di situ akan susah. Ya, jadi trust itu bisa macam-macam. Bisa dengan kita menunjukkan CV kita, credibility, bisa dengan culture segala macam. Tapi dalam konteks pembicaraan kita hari ini, saya ingin menekankan pentingnya kita mempertimbangkan aspek culture dalam membangun trust. Tadi juga apa contoh saya yang tentang dispute di Saudi tadi juga sama. Begitu dia trust bahwa saya nggak berusaha jatuhin dia, saya nggak berusaha mengekspos engineer dia yang salah, ada trust di situ sehingga kita bisa mendapatkan resolusi yang win-win. Kemudian yang kedua tadi shared objective atau one team objective. Ini juga akan cepat membuat kita berkolaborasi. Kalau teman-teman bekerja dengan berbagai vendor, berbagai tim, berbagai functions, dan masih belum punya ini, please consider it. Cari target atau tujuan objektif yang sama, dan tolong diformalkan. Atasan-atasan semua harus dikasih tahu, ini tujuan kita bersama. Jadi kalau ini tercapai, kasih bonus ke semua. Kalau nggak tercapai, ya udah. Kalau kita punya shared objektif, itu enak banget kita bekerja. Yang ketiga, teknologi atau platform. Kita juga harus enable project team ini dengan teknologi atau platform yang bisa membuat kita mudah berkolaborasi. Sekarang banyak banget. Entah itu Microsoft Teams, entah itu apa platform-platform yang lain, dia akan banyak enable kita untuk berkolaborasi, berinteraksi. Yang keempat, conflict resolution. Kalian kalau misalnya banyak berkecimpung di proyek yang melibatkan banyak ego gitu ya, teman-teman pasti banyak bergesekan, banyak menemui konflik. Sehingga keterampilan atau kemampuan untuk memecahkan konflik atau meredakan konflik ini juga sangat penting. Jadi pikirkan bagaimana cara mencegah atau meredam konflik. Dan yang terakhir, untuk lebih memperbaiki atau mempercepat proses kolaborasi adalah kita harus bikin semacam recognition scheme. Pekerja orang-orang yang berbuat baik atau berbuat
sesuatu yang melakukan sesuatu yang melebihi target atau di luar kapasitas dia biasanya, di luar job desk-nya dia, harus dikasih recognition. Dan ada sesuatu yang juga terkait culture di sini. Ya. Dan ini saya baru pelajari juga baru-baru ini. Saya baru tahu bahwa kalau di Amerika atau di belahan dunia bagian barat, kita mau recognize orang, itu kita recognize di depan umum, ya, di meeting besar, 25 orang. Oke, pada kesempatan ini saya ingin mengapresiasi David. Tolong David berdiri. Oke, David ini minggu lalu dia melakukan ini. Congratulations. Really appreciate it. Oh, itu dia akan sangat appreciate. Tapi ternyata kalau ini di Middle East atau di beberapa culture di Asia, ini juga ternyata bukan metode apresiasi yang tepat, bukan metode recognition yang tepat. Ya, saya punya teman yang dia sangat apresiatif setelah recognition kita berikan dengan cara kita gandeng. Jadi saya pernah datang ke ruang engineer, tolong dong kamu ikut aku sebentar. Saya ajak ke um, ruangannya managing director. Terus saya jelasin, Pak managing director, ini engineer saya. Cuma mau bilang kemarin sumur yang waktu itu sangat bagus, hasilnya profitable, kita berhasil implement teknologi baru. Ini berkat karyanya dia nih. Dia yang ngedesain, dia yang engage dengan berbagai macam stakeholder. Aku cuma mau bilang, wah, terus managing director, oh ya terima kasih. 3 orang di dalam ruangan. Dan itu membuat recognition itu menjadi lebih spesial. Jadi setiap orang itu punya apresiasi terhadap recognition yang berbeda-beda. Ada yang suka one on one, ada yang by telepon juga udah suka, ada yang butuh duit, ya kan, ada yang suka di depan umum. Jadi saat kita mau menerapkan recognition, kita juga harus menerapkan cultural intelligence itu tadi. Tipe orang ini tipe yang suka direcognize seperti apa. Oke. Nah, di bagian terakhir dari apa yang tadi saya janjikan ya, terkait career growth. Mungkin beberapa teman-teman yang ada di sini saat ini berkontribusi sebagai project team member. Tidak harus kita menunggu sampai jadi project manager untuk berkecimpung di international project. Ya. Cari peluang-peluang, cari um, uh, apa, uh, entah itu training, entah itu proyek, entah itu inisiatif atau bikin inisiatif. Bisa juga kita bikin inisiatif yang nggak harus ada biayanya. Dengan PMI pun saya sering. Ya, jadi kalau misalnya kita mau lihat di proyek saya lokal nih di sebuah negara gitu, kita ingin tahu gimana sih cara bisa menyuntikkan aspek sustainability dalam proyek saya. Tapi saya mau ngambil contoh dari luar negeri, kontak PMI. Cariin dong volunteer atau orang praktisi yang jago sustainability di project management. Itu dikasih, kita libatkan, kita training, kita diskusi. Akhirnya, meskipun kapasitasnya informal gitu ya, kita jadi punya aspek internasional di situ karena kita punya subject matter expert di bidang sustainability yang bisa bantu kita ngitung misalnya emisi greenhouse gas. Kita bisa ngitung berapa equivalent CO2 yang kita bisa save dengan cara mengubah uh, flow operations kita. Kita coba hitung segala macam, terus impact-nya kita ekstrapolasi. Kalau setahun berarti kita bisa saving segini. Dengan melibatkan aspek-aspek kayak gitu, proyek kita secara informal sudah menjadi semacam internasional. Karena kita melibatkan ekspertis dari luar negeri, yang time zone-nya beda, bahasanya beda, dan punya perspektif-perspektif yang berbeda juga. Nah, tujuan dari semua ini, ya, kita kalau mau berkembang di bidang project management, semakin kita menjalani proyek, kita harus mencari proyek-proyek yang bisa meng-highlight complexities. Ya, kalau misalnya kita bertahan di comfort zone terus-menerus,
ya mungkin nyaman, tapi secara growth itu nggak akan berkembang begitu cepat. Kalau kita mau berkembang, ya kita harus mau nggak nyaman. Kita harus berani ambil proyek-proyek yang kompleksitasnya lebih tinggi. Dan salah satunya dengan melibatkan aspek internasional ini tadi. Dan tujuannya kita nantinya dalam kapasitas apapun kita harus bisa atau berani menerima tantangan untuk leading sesuatu, entah itu organisasi, entah itu proyek, entah itu tim secara global. Kita jadi nggak kader gitu kalau misalnya dimintain untuk memimpin sebuah tim yang terdiri dari orang yang senior, yang muda, Amerika, yang di Kanada, yang di Afrika, dimanapun kita nggak gampang kader. Nah, em, jadi kalau kita simpulkan ya, kita simpulkan yang pertama saat kita memulai proyek internasional kita harus start with the end in mind. Sukses itu kayak apa sih buat kita semua? Salah satunya dengan cara menerapkan shared goals atau shared objectives tadi. Saat kita membangun struktur, struktur ini maksudnya membangun tim proyek atau kita membuat prosedur. Kita harus selalu melakukan balancing, ya, penyeimbangan antara struktur dan flexibility. Kalau kita bikin peraturan kayak gini, kita jadi kehilangan flexibility nggak? Kehilangan agility nggak? Kalau nanti ada perubahan, ribet nggak cari approval-nya segala macam. Jadi itu harus kita pertimbangkan. Kalau kita bekerja di proyek internasional, kita pasti akan menemui kompleksitas. Dan kita harus mengantisipasi itu. Scenario planning, demand planning, supply planning, itu juga harus embrace. Kalau kompleksitas itu terjadi, ya udah, it's happen. Ya kan? Kita harus handle itu, kita harus embrace. Yang paling penting juga adalah kadang-kadang kita terlalu sibuk bekerja, kita lupa untuk berinvestasi dalam relationship. Buat apa kita kerja internasional sekian lama gitu ya, kalau dalam perjalanannya kita nggak bisa membangun pertemanan. Bukan jaringan ya, network itu kan kesannya kayak, oh gue ada network, ada kenalan di sana sini itu yang nanti bisa bantu dapat sponsor, dapat proyek segala macam. No, karena nanti pada saat semua itu selesai, saat kita udah tua gitu ya, kita akan butuh orang-orang yang kita kenal saat kita masih muda, ya kan? Dan ini pentingnya saat kita bekerja, kita juga harus invest in relationship dengan kawan kita. Kalau proyek udah selesai, tim bubar, eh, jaga hubungan, ya kan, jaga pertemanan dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah kita biasakan untuk terus-menerus belajar, terus foster a learning culture. Oke, jadi itu sharing saya hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini foto saya dan ini anggur yang tadi di awal sesi saya ceritakan. Pada tahun 2003 di Meksiko, saya, Brian dan Rafa, kita itu my first taste lah ya, rasa saya pertama untuk bekerja dengan suasana yang sangat multicultural. Tapi at the end of the day, people are people. Ya. Orang itu ya kayak gitu. Kita semua manusia dan kita harus bisa trust each other sebelum bisa kerja dengan satu sama lain. Jadi gitu, saya kembalikan kembali ke Mas Amri dan kita buka kalau misalnya ada tanya jawab atau ada komen, diskusi, boleh. Oke, baik. Terima kasih Mas Arief. Menarik sekali materi kita pada malam hari ini. Sepertinya sudah banyak partisipan kita yang sudah tertarik untuk apply atau join project, mulai dari project member atau mungkin sebagai project manager di global. Dari tiga penanya pertama setidaknya sudah menunjukkan antusiasmenya. Silakan, mungkin saya bacakan. Yang pertama dari Mas Wira. Oh, pakai bahasa Inggris. Ini mau dijawab pakai bahasa Inggris atau Pak Arif, during your career switch from engineer to first time manager, many tacit and explicit challenges.
might occur, how you navigate during that time and rise. Oke, kita coba jawab pakai bahasa Inggris ya kan. Tapi kayaknya ini Indonesia ya Wirajaya nih. Indonesia, Indonesia. Indonesia ya. Oke. Jadi switching dari um, engineer ke manager itu juga it's a big challenge ya karena kita biasa disuruh, kita biasa plan itu udah ada dan itu berbeda saat kita jadi manajer. Kalau kita jadi manajer biasanya apalagi kalau manajer yang udah senior gitu ya, ekspektasinya adalah kita nggak harus dikasih tahu harus gimana. Kita udah tahu harus gimana gitu kan. Jadi itu yang menurut saya agak susah mengubah mindset itu bahwa ini guideline-nya kok cuman gini doang ya, terus harus kayak gimana sih mestinya. Itu yang pertama. Tapi menurut saya tantangan yang kedua yang lebih besar lagi adalah managing people. Itu menurut saya tantangan yang paling susah karena waktu itu usia saya masih sekitar 26, 27 ya, 27 tahun. Saya manage orang-orang yang ada yang masih 21, 22, ada juga yang udah 50, 55 gitu kan. Jadi eh, susah untuk nggak merasa terintimidasi. Terus di awal-awal juga pasti ada imposter syndrome gitu kan, kayak saya harus sok berwibawa, harus berani hadepin, harus berani konflik, harus berani marahin segala macam. Nah itu jadi di awal-awal tuh agak kagok gitu. Itu yang menurut saya lebih lebih challenging ya. Apalagi lagi-lagi kan kalau kita dari culture yang Asia, yang sopan kayak gini menghadapi yang culture yang dari belahan dunia bagian barat mungkin agak lebih barrier-nya lebih tinggi. Itu yang menurut saya paling susah. Nah, caranya bagaimana? Caranya praktis sih. Um, dan juga usahakan punya satu dua orang mentor yang kita percaya betul. Ya. Dan hati-hati kalau kita udah di posisi manajemen, jangan gampang curhat, jangan gampang cerita ada problem ini, problem itu. Karena ya biasalah, office politics segala macam itu ada dan real. Banyak juga yang ngincer jabatan kita, ngincer posisi kita, dan itu semua bisa dipersif sebagai kelemahan. Padahal kita tidak ingin cari saran. Jadi pilih mentor satu dua orang yang benar-benar bisa kita percaya untuk bisa bantu kita jadi manajer yang lebih baik. Oke, itu tadi dari Mas Wira. Selanjutnya dari Mas Joko terkait dengan em, melawan comfort zone. Apakah kalau Mas Arief itu eh, bagaimana mengatasi memilih antara akan melakukan improvement sebagai satu terobosan atau ngikut BAU aja yang lebih safe? Ya, ya, ini menarik ya karena um, improvement itu harus. Ya, continuous improvement itu nggak ada satu perusahaan pun yang akan mengakui bahwa mereka nggak percaya adanya continuous improvement. Even perusahaan yang nggak mau berubah, yang kita anggap mereka nggak mau berubah ya, kayak waktu itu mungkin BlackBerry atau Nokia kalau kita mengambil contoh-contoh yang klasik gitu, mereka pun waktu itu sebenarnya ya berusaha improve, ya kan? Nokia berusaha mengembangkan OS mereka yang Symbian, Symbian OS waktu itu gagal, tapi terus saja diimprove. Cuman BlackBerry pun sama ya dengan kepedean mereka dengan BlackBerry Messenger. Nah itu uh, improvement itu pasti ada, cuman apakah itu cukup gitu ya? Nah itu yang harus kita lakukan, kita pikirkan. Nah kalau saya biasanya di berbagai posisi, setiap kali saya datang ke lokasi baru, kayak ini deh misalnya saya datang ke UK, em, saya selalu berusaha dalam 60 hari, 90 hari pertama, saya akan berusaha meneruskan dua atau tiga program yang udah jalan, yang bagus. Saya kembangkan yang
saya kembangkan untuk lebih bagus. Ya. Incremental kecil-kecil gitu, apanya yang dibenerin, apa yang dibenerin. Lalu saya coba introduce satu aja, satu program baru. Dan ini penting dilakukan di 60 sampai 90 hari pertama. Karena apa? Karena langkah pertama ini yang paling susah. Jadi saya selalu ngasih deadline ke diri saya sendiri, 90 hari pertama ini saya harus punya satu ide yang ini baru. Nggak harus benar-benar brilian baru gitu ya, tapi at least ini belum ada. Atau ini kita percaya kalau kita implement ini mungkin akan ada dampak positifnya. Jadi itu, pilih tiga yang udah jalan, try to improve it, incremental, kecil aja, dan implement satu hal baru. Dan paksakan bahwa ini bisa dalam 90 hari pertama. Karena begitu kita udah berhasil bikin satu program baru ini, nantinya saat kita mau berinovasi, bikin hal baru yang lain, itu kita udah nggak ngerasa beban. Itu sih. Oke, next ada Aulia Winandi. Eh, ini lebih ke tools and teknik tadi dari yang sudah dijelaskan. Untuk international project, apakah Raci terpakai? Terpakai. Terpakai dalam artian hampir semua proyek punya. Diikuti atau enggak is a different question ya. Tapi gini, apa ya? Kalau saya percaya bahwa kita sebagai PM tuh ya, kalau kita mau bekerja dengan baik, kalau kita pengen bikin pekerjaan kita ini meaningful ya bisa. Ya. Saya jangankan rasi, Mas Aulia ya, jangankan rasi, schedule aja nggak semua project manager punya. Kalaupun punya, nggak selalu di maintain. Nah ini saya bicara real, nggak, maksudnya nggak di perusahaan tertentu ya. Kalau misalnya kita ngobrol dengan berbagai teman gitu, saya ngobrol sama teman-teman PMO dari perusahaan lain, ada dari sektor penerbangan, ada aerospace, ada dari teman dari sektor agriculture. Mereka kadang cerita, Arif, gue kalau ngaudit nih, kadang-kadang they don't even have a schedule. Bayangin. Dan itu kalau misalnya problemnya bukan orangnya ya, problemnya bukan, wah si project manager ini gimana sih kok nggak punya schedule? Masalahnya kalau dia udah ngeran project selama 6 bulan, setahun tanpa schedule dan dia bisa, buat apa dia punya schedule? Jadi pertanyaannya harusnya lebih filosofis dari, kok lu nggak punya schedule? Apakah betul schedule itu nggak perlu? Apakah betul itu nggak pakai? Jadi kembali ke rasi, um, ini kalau di international projects dipakai. Bahkan proyek saya yang di Bangladesh itu, rasi ini ada di kontrak. Bayangin, kontrak antara tiga perusahaan. Kita bikin three party kontrak itu, ada rasinya. Um, dan itu legal ditandatangani. Jadi itu harus diikuti. So itu tool yang cukup bagus lah, ya, cukup mudah. Apalagi kalau orang baru datang nggak ngerti siapa yang harus dihubungi, siapa yang responsible, siapa yang harus di inform, dikasih tahu. Rasi itu sangat terpakai. Hmm. Oke, selanjutnya dari Mbak Dewi terkait sebenarnya ini masih relevan dengan pertanyaan sebelumnya yang menanyakan waktu untuk adaptasi. Kalau tadi sudah dijelaskan 30 sampai 90 eh, hari target gitu ya. Apakah mau ditambahkan lagi, Mas Arief? Ya, ya. Waktu Jadi adaptasi. macam-macam Mbak Dewi. Dia ada orang yang sangat mudah beradaptasi ya, tapi biasanya kalau saya dan ini kata mentor-mentor saya juga 2 bulan, 2 bulan untuk beradaptasi, 1 tahun untuk dievaluasi. Kita kasih dua bulan beradaptasi itu maksudnya dalam 2 bulan biasanya manajer atau saya misalnya punya ada PM gitu yang barusan dapat job, saya akan ngecek nih dalam 2 bulan saya amati dia udah bisa belum engage dengan customer dengan baik, tim dia udah bisa terima dia belum, proses-prosesnya jalan atau enggak, itu 2 bulan. Tapi dari segi performance, projectnya profitable nggak, on time nggak, segala macam itu setahun. Nah, setelah setahun, biasanya kita bisa benar-benar bisa ngelihat
berbagai dimensi. Nah, nanti kita kembangkan dari situ. Oke, baik. Selanjutnya dari dari Mas Hansen, bagaimana membangun kepercayaan dengan stakeholder? Oh, ini mungkin ini juga pertanyaan saya nih terkait dengan tadi, kalau kita cermat memperhatikan yang disampaikan Mas Arief, ada encouragement untuk career growth di project-project internasional, tapi di sisi lain juga ada challenge bahwa memilih project manager bagi eh, perusahaan-perusahaan khususnya integrator service yang bertanggung jawab tentang kontinuitas dari project itu lebih mementingkan eh, talent yang punya culture intelligence atau yang punya kedekatan culture dengan stakeholder stakeholder yang akan kerjasama dalam project. Nah, ini kalau mungkin bisa di clarify lebih jauh supaya tidak terkesan kontradiktif, mungkin bisa dibantu Mas Arief. Ya, Opportunity-nya, talent-nya uh, seperti itu tadi. hmm, iya, memang banyak Mas Hansen ininya apa faktor-faktornya gitu ya. Jadi menempatkan project manager itu biasanya wewenangnya organisasi kita gitu ya. Organisasi kita akan menentukan siapa kandidat terbaik. Kadang-kadang klien harus approve, klien setuju nggak. Nah itu tentu faktor-faktor kultural tergantung kita di mana ya. Kalau kita di Eropa gitu biasanya mereka udah jauh lebih um, let's say jauh lebih maju ya. Mereka nggak peduli dari nationality mana, dari culture mana, asal kamu punya pengalaman, kamu punya skill, kamu punya knowledge, ya udah dicoba gitu. Tapi kadang-kadang di negara-negara lain yang di Asia terutama ya, atau bahkan di Latin Amerika, saya honestly saya pernah apply visa untuk pergi ke Meksiko untuk diwawancarai sama klien gitu ya untuk final approval, boleh nggak sebagai project manager di sana. Habis itu dibatalkan karena mungkin kliennya tahu bahasa Spanyol saya kurang fluent, kurang bagus, dan itu nggak ada hubungannya dengan personality saya, nggak ada hubungannya dengan track record, tapi cuman mereka butuh orang yang segera bisa landing langsung lari gitu kan, hit the ground running, dan itu kadang-kadang bahasa itu faktor di situ. Nah, tapi bukan berarti juga kita sebagai orang yang bukan punya bahasanya, kita nggak punya budayanya, kita nggak bisa nembus. Hmm. Ya, saya pernah, Mas, ini personal story gitu ya. Saya pernah datang ketemu klien, saya udah datang mendarat di negaranya, ketemu stakeholder utama saya pertama kali, dan dia maunya ketemunya di lapangan. Ya, dia bilang hati saya di lapangan. Jadi kamu kalau mau cari saya, cari ke lapangan. Temui saya saat saya field visit, jangan temui saya di. Oke. Dan itu saya mendarat baru 2 minggu. Baru 2 minggu saya mendarat di negara itu, dapat handover, dapat briefing. Oke lah, sekarang waktunya kenalan sama klien. Kliennya ini beda budaya, beda ras, beda bahasa utama sama saya. Terus kita baru ketemu, baru ngobrol 15 menit, dia bilang, Rif, kamu, I'm sorry, kamu nggak cocok. Jadi nggak, no hard feelings ya, maksudnya nggak bukannya personal, tapi kamu nggak bisa join sebagai project manager. Saya nggak terima. Nah, udah, gimana kan? Pulang kembali ke kota, saya WhatsApp ke istri saya, oke, nggak usah packing dulu nih, mungkin aku nggak jadi pindah ke sini. Agak sedih juga, dan beban juga kan, karena ngerasa kayak, kok gini amat, barusan juga datang nggak dikasih kesempatan. Tapi ya itu dengan bantuan organisasi saya, dengan bantuan manajer saya, akhirnya dikasih kesempatan, kasihlah dia kesempatan sebulan aja. If you don't like him selama sebulan, ya kita ganti. Akhirnya saya dikasih kesempatan sebulan menggantikan project manager yang sebelumnya, dia liburan, pulang, saya gantiin dia. Dan dalam sebulan itu banyak banget masalah, Mas. Ada rig yang salah satu akomodasinya kebakaran, saya harus ke sana, dimarahin segala macam.
Terus ada berbagai macam insiden yang karena kita banyak masalah, ada salah satu pegawai lapangan yang menyembunyikan ada sebuah insiden itulah ya. Nah, saya tahu, kemudian saya sampaikan ke klien saya bilang one on one ini. Ya, pokoknya I'm ready to face semua konsekuensi, tapi saya ngerasa saya harus jujur. Ini yang terjadi, gini 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 gini, ini nggak dilaporkan karena mereka takut gini gini, tapi saya akan investigasi. Wah, marah-marah nggak karuan dia. Tapi setelah 1 bulan selesai, em, saat manajer saya nanya, oke ini penggantinya udah datang, penggantinya Arif udah datang, kapan bisa ketemu? Dia secara surprising dia bilang, oh nggak usah diganti udah, I'm okay with Arif. Jadi dia trust gitu loh, ya kan? Karena ya mungkin cara komunikasi, mungkin juga karena waktu itu aku transparan ya, berita buruk tetap disampaikan apa adanya, dan kita coba fix, kita tunjukkan kita berusaha. Ada hal-hal tertentu yang masih bisa kita lakukan, meskipun secara kultural kita mungkin mismatch, dan itu lebih banyak soft skill. Tentu hard skill itu pastilah ya, itu penting. Kalau kita nggak punya hard skill, nggak mungkin event kita ada di list itu. Tapi sometimes yang bikin kita bisa survive ya soft skill ini, gitu Mas. Ya, dan Oke, sedikit menarik dan sedikit pertanyaan dari bantuan. Anson. Ya, Oke, menarik lanjut nih. dari Mbak Cynthia Dewi. Okay, can you share time when cultural misunderstanding led to a major setback in a project, and what did you learn from that experience? Wah iya, cultural misunderstanding itu um, sering sekali. Contohnya, saya pernah punya um, salah satu uh, tim member gitu ya, yang dia dia aslinya dari Syria, ya kan? Dia udah sangat berpengalaman. Kemudian um, kita ambil dia karena pengalaman dia, juga dia senior gitu kan, sehingga kalau kita lihat itu secara penampilan oke lah gitu kan. Tapi dia nggak bertahan lama. Ternyata setelah 6 bulan kliennya minta untuk diganti gitu ya. Ada banyak misunderstanding. Dan saat saya tanya kenapa sih problemnya, itu yang dikasih alasan-alasan teknis. Ya kan? Oh, pada saat kejadian ini dia ngambil keputusan yang salah, ini gini gini gini. Pada saat ini dia nggak menghubungi saya, dia bypass ini, macem-macem lah, ya kan? Macem-macem alasannya. Cuman masalahnya mencari pengganti yang sekali berdia pun juga nggak gampang. Nah, dalam diskusi saya dengan customer, akhirnya saya mau menyadari bahwa ini ada cultural problem di situ, ada misunderstanding. Dan masalahnya itu, Mas Amri, sangat sepele, very very simple. Pada akhirnya saya tahu dari klien bahwa kenapa sih kok kamu tuh nggak suka banget dengan dia, padahal dia qualified, dia pengalaman. Pada saat ada problem yang sangat serius, dia bisa handle. Dan dia bilang, problemnya Rif, orang ini nih dia orang Arab. Syria itu kan dianggapnya orang Arab gitu ya. Tapi dia nggak pernah ngomong bahasa Arab sama kita-kita. Dia selalu in English. Everything is in English. Yeah, I'm sorry, gini in English. Dan itu menimbulkan kesan bahwa dia nganggap kita lebih rendah. Dia nganggap Hmm, kita nggak bisa bahasa Inggris. Ya. Dia nganggap kita gini, 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 gini. Dan suatu hari pernah kita datang meeting, eh, salah satu direktur kita datang, dan dia ngelihat perilakunya, ya udah direkturnya bilang, gua nggak mau ada dia lagi. Nah, kalau direktur udah bilang, this is hierarchy, kita harus ganti. Ya. Bayangin, itu cuma masalah language. bahasa. Ya. Pada saat aku tahu itu, saat aku tahu, aku sampaikan kan ke si orang Syria ini.
kamu tahu nggak alasan aslinya? It's Hmm. just your language. Itu nggak percaya deh. I don't believe. I don't believe. Nggak ada yang percaya. Tapi that's the reality ya. Salah satunya itu. Dan kita banyak sekali rugi dari itu kan. Karena ya kalau kita punya orang kompeten terus dia nggak boleh terlibat, nggak boleh kerja, akhirnya kita harus pasang orang yang kurang kompeten. Akhirnya loss-nya lebih banyak, mitigasi keterampilan untuk damage control-nya nggak sebagus itu, kita rugi lebih banyak. Jadi, what did I learn from that experience? Ya itu, we learn something new every day. Bahwa kadang-kadang hal sesimpel bahasa itu bisa menghancurkan performance project kita selama 1 kuartal gitu loh, dan kita nggak bisa recover itu lagi. Ternyata kekeluargaan seperti itu juga ada ya di daerah Middle East sana ya. Oh, banget Mas, banget, banget. Makanya, dan ini saya bukan susah untuk bicara culture tanpa terdengar bahwa saya berusaha stereotypical ya. Tujuan saya sebenarnya bukan mau Ya. stereotip ya, nggak, tentu nggak semua orang Arab seperti itu, nggak semua orang Syria Hmm. seperti itu, tapi eh, di kasus yang ini memang kejadiannya kayak gitu. Hmm. Oke, kita move on ke Rodex Jordan. Oke, ini mungkin spesifik ke case by case ya, karena ini sangat subjektif tergantung dari stakeholdersnya. Beliau punya pengalaman bekerja sama dengan tim dari India, Vietnam, dan US, di mana kebetulan approach yang dilakukan oleh beliau adalah eh, apa sampai menceritakan ke eh, family background, family background. Apakah approach ini cocok? Meskipun ini case by case sekali lagi, tapi apakah kalau pengalaman Mas Arief tadi ya tidak bisa terkesan stereotip tapi nggak bisa kalau nggak ke arah Hmm. sana. Iya, iya, India, Vietnam, dan US ini memang approach-nya bisa seperti itu. Atau malah salah gitu, iya, malah jangan seperti itu harusnya. iya. Emang agak ini ya, agak agak sensitif kadang-kadang kalau kita bicara keluarga, karena kita nggak pernah tahu apa yang ada cerita apa di belakang itu. Tapi biasanya kalau klien kita atau tim kita itu sudah open up tentang keluarga, it's a good sign. Ya, kalau misalnya dia ngundang kita ke acara ulang tahun anaknya, atau dia cerita tentang anaknya nanti mau kuliah di mana segala macam, it's a good sign. Ya, kalau dia bisa ketemuan kita di luar jam kantor, itu tapi tentu yang harus kita sedikit tekankan adalah kita udah masuk ke ranah personal relationship juga as a friend, dan itu bagus. Saya um, banyak bekerja dengan teman-teman yang udah deket sekali gitu. Kita udah liburan bareng, udah makan bareng. Um, Kalau dia keluar kota, kadang anaknya dititipin ke rumah saya segala macam. Kita ada teman-teman satu tim, kadang-kadang juga klien, mantan klien, ada juga yang seperti itu. Tapi ya itu kadang harus dipisahkan ya, antara personal domain dengan professional domain. Tapi dari segi intimacy itu tentu is a good sign bahwa kita berhasil menavigasi cultural nuances ya. Kalau menurut saya itu salah satu indikator. Oke, kita masih banyak pertanyaan, tapi kita juga dibatasi waktu. Mungkin satu saja terakhir yang saya pilih, eh, yang berikutnya dari Mas Kukuh terkait dengan decision making, bagaimana menghadapi resistensi ketika kita membuat decision making, khususnya mungkin untuk global project, di mana kadang kita tidak sempat untuk berinteraksi dengan stakeholder di level-level tertentu. Spektrumnya terlalu luas karena Ya, global project, spektrum terlalu luas, tapi kita butuh decision atau butuh approval di salah satu milestone kita. Kira-kira oke. bagaimana, Mas? Ya, jadi ada cara yang dirty, ada cara yang clean, Mas. Kalau
cara yang quick and dirty, kita pakai authority. Jadi, Top dan down. saya nggak bilang bahwa itu selamanya buruk ya. Kalau misalnya, contohnya nih, saya ingin semua project manager menerapkan standar. Standar itu biasanya yang nandatanganin udah manajemen di level tertinggi. Jadi ini udah nggak perlu influencing, nggak perlu negosiasi, kita harus pakai tangan besi. Ya kan? Kita bikin shame list bahwa project manager ini nggak comply, project manager ini comply, kasih deadline tanggal 31 Desember harus comply. Ya itu mereka pasti akan benci sama kita. That's okay. Tapi karena ini standar. Standar itu kan sebenarnya syarat minimum. Jadi untuk Hmm. hal-hal tertentu, kita bisa pakai um, uh, Authority. authority, influencing by authority. Tapi saya terus terang lebih banyak melakukan influencing dengan jalur yang lebih panjang, ya benar-benar influencing, alignment, japri, japri, japri. Dalam 60 hari saya bekerja di sini, baru 2-3 minggu yang lalu saya berhasil dapat one-on-one meeting dengan salah satu senior VP. Untuk bisa nyampe ke titik itu, saya harus japri satu persatu dan align orang-orang yang ada di sekitar dia. One by one, sejam, 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 2 jam, sejam. Supaya nantinya, kalau misalnya si Pak Senior VP ini tiba-tiba nanya ke anak buahnya, si Arif kemarin barusan gini-gini nih, dia akan bisa bilang, oh iya gue udah tahu tuh lainnya, dia udah sempat present. Oh ya, jadi alignment itu kadang kadang perlu gitu kan. Tapi tidak selamanya kita punya waktu untuk alignment. Jadi kadang-kadang harus di balance. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Arief. Kita sudah sampai di Terima kasih penghujung acara. Mas Amri, terima kasih Kita teman-teman semua atas pertanyaannya. baik sebelum kita akhiri kita foto-foto dulu seperti biasa. Mas Ray akan bantu untuk meng-capture. Silakan bagi rekan-rekan untuk mengaktifkan kameranya. Gimana Mas Ray? Oke, terima kasih. Sorry ke unmute. Sudah? Oke, untuk yang ini ya, page pertama. Oke, Smile. Ayo. Oke. Mas Arief kalau ke Jakarta kabar-kabari. Oke. Siap, Baik. Allah, pasti kabar-kabar. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, terima kasih atas partisipasinya, atensinya di Pranks edisi ke-108 ini. Dan kita akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Waalaikumsalam jumpa di warahmatullahi edisi wabarakatuh. berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Take care Thanks Mas semua, Ari. Terima sukses, kasih, sehat. Mas Arief. Oktober ke Jakarta nggak, Mas Arief? Ikut Kapan? Cymex. Oh, tahun depan. Tahun ya. Oktober Kejauhan, lagi Mas. kayaknya. Jauh. Iya sih. Yang insya Allah yang ke sana kayaknya di bulan Juli sih. Di bulan Juli pas summer break, anak-anak libur itu kayaknya. Lebaran nggak di sini kayaknya. Lebaran enggak lah, Lebaran masih nggak bisa. Terlalu mepet, terusan datang.